Kembali lagi masih di channel Ani Suryani di playlist metodologi penelitian kuantitatif di topik ke-7, video yang ketiga tentang kualitas dari desain penelitian. Bagaimana sih desain penelitian yang baik itu? Desain penelitian yang baik itu dia harus reliable dan juga valid. Apa itu reliability? Reliability ini terkait dengan kualitas dari sisi replikasi dan konsistensi. Dalam penelitian tentu ada ancaman-ancaman terhadap reliabilitas. Yang pertama adalah participant error. Participant error ini merupakan faktor-faktor yang bisa membuat hasil itu kebalikan dari yang diharapkan. Sebagai contoh, Anda ini menyebarkan kuesioner ke mahasiswa di jam 12 siang, di mana mereka harus buru-buru makan siang untuk kembali ke kelas. Maka ini bisa menyebabkan adanya participant error. Yang kedua adalah participant bias. Participant bias ini bisa menyebabkan false respon. Misalnya Anda menanyakan hal-hal yang sensitif dalam kuesioner atau dalam survei dan partisipan itu bisa teridentifikasi, maka partisipan akan memberikan jawaban yang tidak semestinya karena dia takut akan mengancam diri partisipan. Selain itu ada yang namanya researcher error dan juga researcher bias. Researcher error itu bisa terjadi apabila salah membuat instrumen penelitian atau apabila dia penelitian yang kualitatif, researchernya itu terlalu banyak menginterview, jadinya dia lelah sehingga arti atau pandangan dari partisipan interview itu disalahartikan. Ada juga researcher bias. Researcher bias itu kebalikannya. Kalau researcher error itu pada saat data collection, biasanya researcher bias ini terjadi pada saat data recording. Sebagai contoh, Anda menyebarkan survei itu hard copy yang perlu ditransfer ke Excel. Nah, ada kesalahan dalam menginput kode. Ini menyebabkan adanya researcher bias. Metode penelitian yang baik itu adalah metodenya memenuhi validitas. Apa itu validitas? Validitas itu adalah kesesuaian pengukuran, akurasi dari analisis yang dia bisa berpengaruh terhadap generalizability dari hasil penelitian. Sama seperti reliability, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi validitas. Yang pertama adanya past atau recent event yang bisa mempengaruhi atau mengubah participants perception. Yang kedua adalah testing, memberikan informasi kepada partisipan tentang penelitian kita itu ngapain aja, itu penting. Tetapi pemberian informasi yang salah ini bisa menyebabkan behavior atau respon dari partisipan itu berbeda karena adanya leading question atau adanya leading information. Yang ketiga adalah instrumentation, adanya perubahan research instrumen pada stages yang berbeda-beda dalam research project bisa menyebabkan penelitian menjadi tidak valid. Kemudian mortality ini sering menjadi ancaman bagi penelitian yang longitudinal. Kenapa? Karena ketika penelitian longitudinal kita berharap melakukan penelitian yang kedua dengan sampel yang sama, tetapi seringkali tidak bisa full sampel mengikuti penelitian kita sampai akhir. Apabila penelitiannya itu merupakan penelitian cause and effect, sebab akibat, maka ambiguity ini bisa menjadi ancaman terhadap validitas di mana susah untuk mengklarifikasi mana yang merupakan penyebab, mana yang merupakan akibat. Dan yang terakhir yang bisa menyebabkan suatu penelitian menjadi tidak valid itu adalah maturation, di mana terdapat hal-hal di luar penelitian yang mengubah pendapat dari partisipan. Lebih lanjut tentang reliability dan validity ini kita bahas pada topik yang ke-12. Topik selanjutnya, topik 8, kita akan bahas tentang riset dengan menggunakan secondary data.